Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brando Marcel Ngompel. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ekonomatika. Judul video saya itu yaitu langkah-langkah uji SPSS versi 25. Langsung saja saya mulai. Saya akan mulai saja. Pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Cemerlang Abadi, itu judulnya. Kalau kita ke rumusan masalah, itu ada 3 poin. Yang pertama itu, apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV Cemerlang Abadi baru. Lalu yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV Cemerlang Abadi? Lalu yang ketiga, apakah motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV Cemerlang Abadi? Lalu saya menggunakan metode pendekatan penelitiannya itu menggunakan kuantitatif, populasi dan sampel diambil menggunakan teknik pose sebanyak kurang lebih 40 responden. Baik, langsung saja kita ke uji instrumen. Itu ada uji validitas. Saya mulai saja, kita buka SPSS, analyze, correlate, ini control N semuanya, ini option, ini dicentang, pastikan udah dicentang, tutorialnya juga dicentang. Ini kasih dulu. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur yang seharusnya diukur. Menunjukkan motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Menunjukkan hasil valid yang berarti setiap pertanyaan relevan dan dapat digunakan. Evaluasi persen antar item dengan skor total variabel. Harus lebih besar dari 0,3. Jika lebih kecil dari 0,3, itu indikatornya tidak valid. Jika signifikan pada level 0,05, berarti korelasi signifikan secara statistik. Langsung saja kita baca. Rata motivasi kerja di karyawan dinyatakan kuat karena memenuhi kriteria korelasi lebih besar dari 0,361 signifikansinya. Lalu kita ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu boleh kita ke transform, sebentar saya lupa. Salah. Kita kontrol semuanya aja. Oke, statistik, scale of item value. Cuma memastikan. Ini pastikan alpha ya guys. Ini hasilnya. Reliability statistik. Kriterianya itu, ini hasilnya. Di sini kriterianya sangat tinggi, 0,80 sampai 90 tinggi, 0,70 sampai 80 cukup, 0,60 sampai 70 kurang, 0,50 sampai 60 rendah, 0,50 tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh Cron batch alpha sebesar 0,86. Keseluruhan item pernyataan yang terdiri dari 15 butir nilai ini berada dalam kategori tinggi karena berada di atas ambang batas minimum sebesar 0,70. Menurut pendapat ahli seperti Sugiono, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai corn batch alpha-nya lebih besar dari 70.
0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable dan dapat digunakan untuk mengukur beberapa variabel yang diteliti secara konsisten. Lalu kita ke uji normalitas. Yang pertama itu maksud saya uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu uji normalitas untuk melihat apakah distribusi normal. Uji Kolmogorov, Smirnov atau Shiprock-Wilk digunakan dengan kriteria sigma lebih besar dari 0,05. Langsung saja kita ke spesiesnya. Ini analyze and then regression linear. Ini kita reset terlebih dahulu. Y masukkan di sini, X1 X2 kita masukkan di sini, plots red ini kita masukkan di X, SS ini masukkan di histogram, normal probable and continue statistic. Oke. Nih hasilnya. Kita langsung ke ini. Interpretasinya itu ini. Bentuk histogram menyerupai distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dari model. Berdasarkan histogram yang ditampilkan pada gambar, terlihat bahwa distribusi residual secara simetris dan mendekati kurva normal. Berdasarkan nilai mean residualnya sebesar min 3,21 minimum mendekati 0 dan standar deviasi sebesar 0,936. Hal ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Baik, uji multicollinearity atau langsung saja kita ke SPSS-nya. Ini analyze terus lalu kita ke regression linear. Kita reset terlebih dahulu, masukkan Y-nya di dependent, X1 X2 di independent plots, masalah statistik ini dicentang collinearity diagnostik. Langsung saja kita ke tabelnya. Ini tabelnya nilai toleransi seluruh variabel sebesar 1000 jauh di atas batas minimum 0,10, artinya tidak ada multicollinearitas. Sedangkan VIP-nya variance inflation factor, nilai VIP semua variabel adalah 1000 jauh di bawah batas maksimum 10. Ini menunjukkan tidak ada hubungan linear tinggi antar variabel bebas. Baik, sedangkan uji heteros sendiri itu caranya seperti SPSS, lalu kita ke analyze. Ini mungkin agak rumit ya guys. Kita ke linear. Kita reset terlebih dahulu, Y-nya masukkan sini, X1 X2 masukkan sini, statistik, plots, save. Kita ke analyze nih. Oke, continue, keluar, baru kita ke transform, compute. Ini pertama kita ABS res, kita ke arithmetic, ABS double click,
terus ini variabel undo ini kita masukkan ke sini. Oke, sabar. Lalu kita ke regression lagi, ke linear. Dependennya kita keluarkan, obvious race nya kita masukin, voila. Ini hasilnya guys. Ini hasilnya. Lalu kita ke Ethereus seperti ini. Kita delete. Kriteria langsung saja yang saya interpretasikan. Kriteria jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteros. Motivasi kerja sig 0,186 tidak signifikan atau tidak terjadi heteros. Lingkungan kerja sig sama dengan 0,054 itu mendekati batas 0,05 tetapi masih bisa diterima walaupun rawan. Selanjutnya kriteria dari uji linearitas. Lalu kita ke uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel independen dan dependen bersifat linear. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Ini yang tadi kita lihat terlebih dahulu. Kita ke analyze compromise means y dependent x1 x2 itu ke independent option test of linearity. Terus ini hasilnya guys. Ini hasilnya. Ya ini hasilnya. Langsung saja saya interpretasikan. Sig linearity sama dengan 0,00 berarti hubungan itu linear. Nah, kesimpulannya di sini guys. Variabel x1 memiliki hubungan linear dengan y meskipun terdapat sedikit penyimpangan, sedangkan x2 memiliki hubungan linear secara signifikan terhadap y yang mendukung hasil regresi sebelumnya. Lalu kita ke analisis regresi linear berganda. Ini caranya. Berganda adalah Untuk analisis regresi berganda itu kita ke SPSS terlebih dahulu. Jelas linear reset x1 masukkan dependen x1 dependen ya. Oke. Ini hasilnya. Untuk kriterianya itu analisis regresi linear berganda, di mana y sama dengan kinerja karyawan yaitu x1 y nya x1 motivasi kerja, x2 lingkungan kerja, a konstanta, b1 b2, 9 koefisien regresi, e error term. Untuk itu nilai konstanta sebesar, ini rumusnya tertulis y sama dengan min 1316 tambah 0,960 kali x1 tambah 0,095 x2. Nilai konstanta sebesar min 1316
Berarti jika nilai X1 dan X2 adalah 0, maka nilai prediksi Y adalah min 1, 316. Namun nilai signifikan P sama dengan 0,541 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik sehingga tidak terlalu bermakna untuk interpretasi model. Variabel X1 nilai koefisien regresi 0,960, artinya setiap kenaikan satu satuan pada X1 akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,960 pada satuan pada Y. Dengan asumsi variabel lain tetap, nilai signifikan P sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,0005, menunjukkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai beta standarized sebesar 0,934, artinya X1 merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Y dalam model ini. Untuk variabel X2, koefisien regresi sebesar 0,095 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada X2 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,095 satuan, namun pengaruh ini tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan P sama dengan 0,384 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y dalam model ini. Kita langsung ke uji koefisien determinasi. Oke, spesiesnya aja ya. Kita ke regression linear. Kita reset, masuk independen X1, X2, independen. Oke, model summary ini hasilnya. Sesimpel. Nah, interpretasinya, koefisien korelasi R sama dengan 0,935. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen, motivasi kerja dan lingkungan kerja, dengan variabel dependen kinerja karyawan. Berdasarkan kriteria interpretasi korelasi, nilai R antara 0,80 sampai 100 dikategorikan sebagai hubungan yang kuat. Koefisien determinasi R atau R square sama dengan 0,874. Hal ini berarti bahwa sebesar 87,4% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja X2, sedangkan sisanya sebesar 12,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model lain. Tidak diteliti dalam penelitian ini. Edges R square sama dengan 0,865. Edges R square digunakan untuk melihat keakuratan model secara lebih objektif dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen. Nilai ini menunjukkan bahwa 86,5% variasi dalam kinerja karyawan masih dapat dijelaskan oleh model ini. Meskipun terdapat koreksi terhadap jumlah prediktor, hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kecocokan yang baik dan stabil. Standard error of estimate sama dengan 0,98349. Nilai ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dari model regresi terhadap nilai aktual. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik dalam model dalam melakukan estimasi. Dalam penelitian ini, nilai standard error berada pada kisaran 1 sehingga masih dianggap layak dan dapat diterima. Itu untuk uji koefisien determinasi. Kita masuk ke uji signifikansi simultan. Langsung saja kita ke SPSS nya. Kita ke analyze, regression linear, reset terlebih dahulu hasil sebelumnya. Kita dependen X1, X2 kita masukkan ke sini, and then ANOVA. Ini hasilnya guys.
hasilnya. Ini hasilnya guys. Langsung saja kita ke interpretasinya. Nilai F hitung sebesar 93,952 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi A sama dengan 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik hipotesis 0 yang menyatakan bahwa variabel motivasi kerja X1 dan lingkungan kerja X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis alternatif diterima yang berarti bahwa kedua variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu kita ke uji T. Lalu kita masuk ke uji T. Nah, uji T ini langsung saja kita ke SPSS ya. Caranya kurang lebih sama seperti uji F tadi. Kita ke regression linear. Kita reset terlebih dahulu. Masukkan ini ke di dependen, X1, X2 itu ke independen. Oke. Nah, ini hasilnya guys. Lalu interpretasinya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nilai signifikansi untuk variabel motivasi kerja X1 adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari batas signifikansi. Nilai T hitung sebesar 13,686 juga jauh lebih besar dari T tabel, sekitar 2,04. Untuk N sama dengan 40, A sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Lalu B, pengaruh lingkungan kerja terhadap karyawan. Nilai signifikansi untuk variabel lingkungan kerja X1, X2 adalah 0,384 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Nilai T hitung sebesar 0,886 juga lebih kecil dari T tabel. Ini menunjukkan bahwa secara parsial, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, meskipun lingkungan kerja mungkin memberikan kontribusi, namun secara statistik pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dikatakan signifikan dalam model ini. Ya, mungkin itu saja langkah-langkah yang bisa saya berikan cara menggunakan SPSS versi 25. Mungkin secara penulisan saya sangat kurang. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya mohon maaf karena saya hanya ingin menunjukkan cara menggunakan langkah-langkah untuk uji SPSS yang dibilang orang itu susah, padahal simpel banget kalau menggunakan SPSS ya. Kalau Excel mungkin sangat sulit karena terlalu banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton video ini.